Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kembali bersama kami dalam Bengkulu Bicara. Dan kita kembali ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham, terkait dengan penerimaan siswa baru saat ini ya Pak Ilham ya. Sedang marak-maraknya dan mungkin adik-adik sekolah masih menunggu ya Pak yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya ini menunggu-menunggu apakah sudah masuk atau belum ya Pak. Ini terkait dengan lulusan tahun ini. Apakah Diknas melakukan padanan data nih Pak antara Dapodik ke Dukcapil gitu ya Pak ya. Kalau memang dilaksanakan itu ada targetkah? Terus berapa persen Kak Pak terrealisasi untuk tahun 2026 ini? Silakan Pak Ilham. Berkaitan dengan padanan data-data ini kami sampaikan, apalagi ini memang saat ini sedang proses pembuatan ijazah anak-anak kita yang lulus di jenjang sekolah dasar dan jenjang SMP. Maka Dinas Pendidikan Kota Bengkulu agar kiranya nanti ketika anak-anak kita ini lulus dari SD maupun lulus SMP meminimalisir kesalahan-kesalahan, maka memang kita melaksanakan pembaruan data Dapodik. Syarat-syarat pembaruan data Dapodik ini kami sampaikan lagi bahwasanya kami menyampaikan kepada orang tua siswa agar kiranya apabila memang terjadi perubahan data baik alamat maupun perubahan seperti yang disampaikan Mas Widodo tadi, segera menyampaikan kepada pihak sekolah agar kiranya nanti ketika memang ijazah tersebut terbit, kami berharap tidak ada kesalahan yang fatal. Tapi memang kami sampaikan juga, apa memang bila terjadi memang kesalahan seperti penulisan nama yang kekurangan, kami tetap selalu berkoordinasi dengan kantor Dinas Catatan Sipil agar kiranya orang tua dapat menyampaikan KK baru yang sudah diperbaiki untuk menjadi dasar kami perbaikan data-data pokok pendidikan anak tersebut. Ya kan? Oke, baik itu ya Pak. Baik, ini menarik ini karena tadi ada perubahan data, kemudian orang tua harus berangkat lagi ke Dukcapil lah ibaratnya menyampaikan perubahannya ya Pak ya. Ini ada contoh kasus nih, misalnya ini contohnya boleh ke Pak Widodo nih ke Dukcapil Pak. Seandainya nih ada anak yang lahir Pak di luar kota Bengkulu, namun sekolahnya di Bengkulu Pak. Otomatis kan data awalnya itu tidak ada di kota Bengkulu ya Pak ya. Itu bagaimana sinergi antara Dukcapil dan Diknas untuk memastikan datanya ini tetap valid walaupun lintas daerah Pak? Boleh dijawab ke Pak Widodo terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dila. Seperti sudah kita sampaikan di depan tadi, basis data pendidikan itu adalah basis data yang secara tidak langsung diperoleh dari Dukcapil. Walaupun yang bersangkutan anak-anak tersebut adalah lahir di luar, otomatis dia masuk ke sekolah itu tidak terlepas kepemilikan NIK. Ya, pasti dia memiliki NIK. Betul, Nah, betul. tapi terkait dengan untuk kepentingan sekolah, mungkin secara regulasi Diknas ya yang memberikan regulasi seperti apa. Namun kalau kami dari Dukcapil, tatkala datanya masih di luar, kita pun tidak bisa memberikan campur tangan terkait dengan data-data tersebut, kecuali datanya dipindahkan ke Kota Bengkulu. Okay. Kalau sudah dipindahkan ke Kota Bengkulu, otomatis basis datanya berada di Dukcapil Kota Bengkulu. Seperti itu. Kemudian ini Mbak Dila, ada hal yang menarik, mungkin ini juga menjadi catatan dari Diknas. Ada beberapa kasus misalnya di tengah perjalanan nama orang tuanya itu salah. Ya, maka dia melakukan perbaikan itu di SD-nya. Otomatis ini anak kan mau ujian ya, mau keluar ijazah SMP-nya. Maka kami menyarankan agar sepatnya menyampaikan perubahan data tersebut ke sekolah. Di agar SD nanti, ya Pak ya? Agar nanti nama di ijazah yang SMP-nya itu tidak salah lagi. Betul. Ini kita sudah melakukan kerjasama baik dari Diknas Kota maupun Diknas Provinsi. Maka ini maunya kita bersinergi, nggak saling tolak-menolak. Karena ini merupakan bagaimana kita mewujudkan tekad pemerintah kita maupun provinsi bagaimana kita bisa membantu rakyat. Membantu rakyat, betul. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua yang namanya salah ya Pak ya, mungkin ada titik komanya atau hurufnya, itu tidak sampai ke pengadilan ya Pak ya? Enggak sampai ya Pak, tapi bisa diperbaiki di jenjang sebelumnya ya Pak ya, baik di jenjang berikutnya. Baik, kita sekarang ke Pak Ilham kembali. Pak Ilham, terkait dengan sekarang yang sibuk-sibuk operator Dapodik, kemudian juga ada kepala sekolah, ini himbauan untuk kepala sekolah dan operator Dapodik ini terkait dengan langkah krusial yang harus dilakukan agar ijazah siswa ini tidak bermasalah di kemudian hari ini seperti apa Pak? Jadi memang berkaitan saat ini karena ini sudah kelulusan siswa-siswi kita. Betul, sebentar lagi peserta didik kita akan melanjutkan, baik yang SD akan melanjutkan ke SMP, yang SMP akan melanjutkan ke jenjang SMA maupun yang SMA akan melanjutkan mungkin ke perguruan tinggi. Kami menghimbau kepada kepala sekolah satuan pendidikan kita ketika memang
di tahun ajaran terakhir itu peserta kita akan melaksanakan ujian, maka benar-benar melaksanakan verifikasi data kembali data-data kependudukan anak yang bersangkutan. Kami minta orang tua menyampaikan kepada ibaratnya kepala sekolah menyampaikan kepada orang tua agar segera melengkapi lagi data-data kependudukan itu. Betul. Ini menjadi dasar ketika operator kita bersama kepala sekolah mengecek apakah data-data tersebut benar-benar valid, karena kita tentu ketahui ketika memang ijazah ini kan dikeluarkan oleh pusat. Betul, Pak. Ketika memang ada kesalahan, memang kita pun memang bisa mengeluarkan surat keterangan, tapi kita berharap tentu ada ijazah asli. Karena apa? Seperti disampaikan Mas Dodo tadi, ijazah itu tidak bisa keluar 2 kali. Ketika anak tersebut sudah mendapat ijazah dan ada kesalahan dalam penulisan nama maupun alamat, maka akan keluar surat keterangan. Itu hanya surat keterangan, tapi memang berlaku sama seperti ijazah. Tapi rasanya beda ya, Pak ya? Rasanya tetap berbeda dengan ijazah asli, karena ini berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, bukan yang dikeluarkan oleh barcode dari kementerian. Ada kode-kode khusus ya Pak ya di ijazah ya Pak ya. Baik, menarik sekali. Kalau ke Pak Widodo nih Pak, untuk orang tua pesannya Pak, kan sering sekali tuh memastikan nama anak, nama orang tuanya sendiri ketika mau buat akta kelahiran mungkin Pak, supaya tidak berdampak ke ijazah anak nih, pesan-pesannya ke orang tua gimana nih Pak? Pesan saya gini Mbak Dila, terkadang kita juga dikomplain dengan masyarakat ya terkait dengan pemberian nama. Secara ketentuan undang-undang nama anak itu kan tidak boleh disingkat. Misalnya Al, ya kan, pakai strip itu kan nggak dibenarkan secara undang-undang. Namun ada juga kita berbenturan dengan masyarakat, Pak, nama itu kan hak azazi. Kenapa harus dibatasi? Maka daripada kita ribut ya silahkan buat surat pernyataan. Jadi suatu saat ada masalah kita sudah menyampaikan. Seperti itu. Nah, saran kami Bu, Mbak Dila, bahwa dokumen kependudukan itu jangan asal punya. Kalau selama ini kan ada akte, ada buku nikah, ada KK, ada KTP, tapi datanya tidak sinkron. Nah, untuk di era digitalisasi itu semuanya harus sinkron. Mulai dari buku nikah, ijazah, akte kelahiran, KK, KTP harus sinkron. Itulah salah satu modal suksesnya anak-anak kita. Jadi ya harus sinkron ya Pak. Ya, harus sinkron. Benar. Bukan hanya punya, tapi harus sinkron. Sama semua nih, mau dimanapun titik dibuka. komanya harus sama. Dan ada aturannya juga ya Pak ya. Baik, kita tahan dulu Bapak-Bapak. Pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Bengkulu Bicara.